Oke, hai, come back to me. Aku Juliana. Sekarang kita akan membahas tentang teknik melawan rasa malas dari Jepang yang disebut Shoshin. Nggak tahu penyebutannya gimana, cuman dia Shoshin gitu ya. Itu atau bisa dibilang em, rasa ingin tahu. Oh. So, melawan kemalasan dengan rasa ingin tahu tuh maksudnya gini, kamu coba hal baru, kamu jadi orang yang ingin tahu gitu, kamu jadi orang yang curious, orang yang kepo dalam segala hal gitu, maksudnya bukan dalam masalah orang lain ya, dalam kayak dalam hal-hal yang bisa improve diri kamu lah gitu. Coba hal baru, coba olahraga ini, coba melakukan itu, coba hobi ini, hobi itu, coba semuanya. Kamu pengen tahu gitu gimana sih rasanya lari berkilo-kilometer, gimana sih rasanya belajar berjam-jam seperti orang-orang, gimana sih rasanya pegang busur, gimana rasanya memancing. Allah, dan cari rasa ingin tahumu, pokoknya yang bikin kamu tuh biar gak males, gerakkan badanmu gitu, cari motivasi. Carilah kegiatan gitu, jangan scroll TikTok, jangan terus nonton drakor, jangan terus ya membuang-buang waktumu gitu, berbaring. Coba jauhkan HP-mu, coba detox detox sosial media. Pernah nggak kamu tuh jauh dari HP? Emang sulit sih, aku tidak merasa sulit kok dalam hal itu, tapi kita harus coba. Gini ya, kalau aku pribadi, ketika aku udah belajar gitu kan, ketika aku lagi belajar gitu, aku jadi keterusan. Terus kayak belajar tuh jadi seru gitu, misalnya belajar bahasa Inggris, terus belajar bahasa Inggris lah ya kan, misalnya terus aku cari terus tentang metode, aku cari tentang artikel-artikel, aku baca itu artikel dalam bahasa Inggris, jadi keterusan gitu. Jadi yang kita niatnya tadi cuma sebentar, nggak apa-apa deh belajar sebentar aja gitu kan, jadinya lama, jadi keterusan gitu karena asik. Emang awalnya doang tuh kita males belajar ini gitu kan, kita ngerasa kayak ya ampun males banget buat mulai, males banget buat belajar. Tapi ketika udah kalian coba, ketika udah dicoba, kalian bakal keterusan. Coba deh. Terus tuh coba hal baru, misalnya hal-hal yang bisa kalian jangkau aja, hal-hal yang bisa kalian lakukan saat ini gitu, tanpa menggunakan modal. Mungkin kalau misalnya kurang ekonomi ya, kalau aku misalnya mencoba hal baru tuh kayak dulu aku tuh mencoba hal baru dengan jalan-jalan di sekitar rumah dulu, jalan-jalan di sekitar rumah, sapa tetangga. Terus tuh habis itu aku coba keluar dari pekarangan desa tuh gitu kan, terus aku coba lari pagi sendirian, jogging sendirian. Ya aku bilang sama kalian, coba apa-apa itu coba sendiri, jangan selalu ada temennya, jangan selalu kamu tuh bergantung sama temenmu. Coba kamu sendiri, coba kamu pergi kemana-mana sendiri. Emang kamu takut apa? Kamu takut dibilang nggak punya teman, kamu takut dijadikan bahan bersyukur di TikTok. Itu nggak perlu, kamu nggak perlu mikirin hal itu. Mungkin kenapa kalau pergi sendiri, ya intinya kamu punya duit, kamu nggak ngemis kan di situ, kamu makan, kamu nggak disuapin kan sama karyawannya, kamu bisa melakukan sendiri, lakukan sendiri tanpa bergantung sama teman gitu. Pernah nggak kamu tuh pengen banget ke satu restoran ini kan, kamu ajak teman kamu, terus rencananya kalian mau pergi ke restoran tersebut, udah nyampe nih, kamu udah sampai duluan, terus kamu chat teman kamu telepon teman kamu, udah di mana ini, jadi nggak, aku udah di sini soalnya, kamu gitu kan.
terus teman kamu tiba-tiba ada halangan, ternyata dia nggak bisa, aduh nggak bisa nih, aku lagi ada urusan tiba-tiba gitu, ini mepet banget, bener-bener kita nggak bisa ketemu, atau dia buat alasan lain lah gitu, pokoknya dia bener-bener nggak bisa datang makan sama kamu, tapi situasinya kamu udah datang di situ, kamu udah duduk, kamu udah pesan atau bahkan baru mau pesan gitu, ya udah pesan aja. Tapi kalau awal sih ya, kalau misalnya kita tuh belum pede-pede banget, pasti kita bakal batalin pesanannya kan, terus kita pulang, padahal kita pengen banget loh ke restoran itu. Kamu pulang, kamu meninggalkan keinginan kamu cuma karena kamu takut dibilang orang nggak punya teman. Kan mereka nggak tahu hidup kamu, ngapain kamu peduli, kenapa kamu harus peduli dengan hal itu? Kenapa kamu harus mendengarkan mereka? Makan aja, kan bukan mereka yang bayar. Misalnya ada orang yang ngatain lah gitu kan, atau kamu dengar bisik-bisik mereka, dia tuh itu kayak nggak punya teman, itu kayak ngapain sih sendiri-sendiri, sok si paling me time gitu ya, orang-orang ngatain. Ya udah biarin aja mereka mau ngomong apa, mereka kan nggak tahu apa-apa tentang kamu, mereka nggak tahu kalau kamu punya teman yang banyak. Mereka begitu cuma karena mereka lagi satu circle gitu. Mereka orang-orang yang nggak berani keluar karena takut dibilang nggak punya teman. Mereka takut dikatain seperti mereka ngatain orang lain, paham nggak? Gitu maksudnya. Jadi orang-orang yang ngejudge itu orang-orang yang nggak perlu kamu peduli deh. Mereka tuh orang-orang yang bahkan nggak berani pesan sendiri, ngerti nggak? Yang begitu, mereka bergantung sama temennya, bergantung sama keluarganya, mereka nggak mau coba sendiri, mereka nggak mau coba mandiri, jadi independen, mereka nggak mau coba itu karena mereka takut dibilang orang inilah itulah, mereka takut diomongin, mereka takut di videoin, jadiin bahan bersyukur gitu ya. Kamu nggak bakal dijadiin bahan bersyukur kalau kamu pakai pakaian yang rapi, kamu pakai pakaian yang layak untuk ke restoran. Kalau misalnya kamu pakai baju compang camping ya, kamu pakai baju yang ya gitu ya, pasti kamu jadi bahan bersyukur. Orang kira kamu apaan nih, orang ke restoran kok bajunya begitu, apa enggak bersolek dulu atau gimana, itu kamu bakal jadi bahan bersyukur sih. Cuman kalau misalnya kamu berpakaian rapi, kamu make up rapi, kamu normal, mereka nggak akan ngomong itu. Paling mereka cuma bilang kamu nggak ada temannya, kamu ini itulah. Nggak usah pikirkan hal itu, nggak usah pikirkan apa kata orang, lakukan apa yang kau mau. Kalau misalnya kamu terus seperti itu, kamu terus bergantung sama temanmu, kamu terus kamu terus pokoknya bergantung gitu. Kalau aku nggak sama temanku, aku nggak mau, kamu bakal kehilangan hal-hal seru dalam hidupmu. Misalnya gini, aku tuh seru banget rasanya kalau misalnya pergi sendiri, kayak jogging sendiri pagi-pagi gitu sendiri, pakai headphone, check my time, aku bersantai dengan diriku. Kasih waktu kamu sama diri kamu sendiri, jangan selalu sama orang lain. Kasih waktu buat kalian, kamu dan dirimu. Kayak misalnya aku jogging sendiri gitu kan, jogging sendirian, aku lihat alam, itu bakal bikin aku lebih bersyukur ya. Terus bicara sama diri sendiri, afirmasi diri sendiri, semangatin diri sendiri, nasihatin diri sendiri. Kalau kamu sendiri, kamu lebih, kan kamu sendiri, so kamu nggak punya teman ngobrol kan,
itu pasti kamu bicara sama diri sendiri. Itu jadi mendekatkan kamu pada dirimu gitu, paham gak? Jadi coba aja gitu kemana-mana sendiri, kamu gak perlu mereka gitu, kamu coba sendiri. Kalau kamu terus bergantung kepada mereka, kamu bakal kehilangan hal-hal yang menyenangkan dalam hidupmu, karena kamu rela apa loh, kamu tuh rela melewatkan hal yang menyenangkan itu cuma karena kamu gak punya teman, cuma karena kamu pergi sendiri gitu. Kamu takut dibilangin, kamu takut dinilai begini begitu sama orang lain, eksternal dari diri kamu. Kamu takut omongan orang lain yang bahkan mereka nggak benar-benar tahu kamu, mereka nggak benar-benar kenal sama kamu. Kamu takut itu. Ngapain? Mereka juga cuma ngomongin loh. Mereka tuh bisanya cuma ngomongin, cuma bilang ini itu, cuma menilai ini itu tanpa bisa melakukan apapun. Mereka ngomongin kamu, mereka nilai kamu, itu karena mereka seperti itu. Mereka mempunyai sifat yang mereka gosipin sendiri, paham gak? Mereka bilang kamu kelihatan gak punya teman, itu karena mereka takut buat dikatain seperti itu. Oh bukan, itu karena mereka orang-orang yang takut sendirian. Mereka ngeliat gitu loh, cuma sendiri ya. Kan mereka ngeliat kamu makan sendiri, terus mereka ya gosip lah, mereka menilai, ngejudge, mereka bilang lihat kakak itu makannya sendirian kayak gak punya teman aja. Itu karena mereka adalah orang-orang yang gak berani keluar sendiri, karena mereka takut bakal dikatain seperti yang mereka katakan. Nggak, so mulai sekarang itu berani coba keluar sendiri. Nggak salah dengerin perkataan orang lain, mereka nggak sepenting itu. Oke, sekian aja